Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua, khususnya petani padi ya sahabat tani, karena memang saya sendiri adalah petani padi sahabat tani. Oke sahabat tani, nah jadi ya ini bagaimana kita ini di samping berbagi, kita juga praktek ya di lapangan sahabat tani. Nah di sini sahabat tani saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua tentang penggunaan JPT ya, JPT merek dagang Gibro 10 SP untuk tanaman padi ya sahabat tani. Nah jadi sahabat tani, Gibro ini tentunya JPT yang sudah tidak asing bagi petani padi ya sahabat tani. Di sini nanti saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua tentang penggunaan JPT Gibro dengan target yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan anakan tanaman padi ya. Yang kedua yaitu dengan target yaitu memaksimalkan tonase gabah atau persenan gabah ya sahabat tani ya. Nah jadi di sini nanti kita akan bahas kurang lebih ada 6 ya. 6 poin. Yang pertama yaitu kandungan Gibro 10 SP. Yang kedua yaitu kapan waktu penyemprotan yang paling efektif Gibro 10 SP dengan target memaksimalkan pertumbuhan anakan padi agar anakan padi produktif. Yang ketiga, kapan waktu penyemprotan Gibro 10 SP dengan target memaksimalkan persenan gabah ya, atau memaksimalkan hasil panen nanti tonase gabah ya sahabat tani. Yang poin keempat sahabat tani, berapa dosis penggunaan Gibro ya sahabat tani. Nah yang poin kelima, kesalahan petani dalam aplikasi JPT Gibro sahabat tani. Yang terakhir, bisa nggak Gibro ini dicampur dengan insektisida atau pestisida lainnya saat aplikasi penyemprotan sahabat tani. Nah jadi ada 6 poin sahabat tani yang akan kita bahas pada video kali ini sahabat tani. Jadi sahabat tani yang lagi bersantai sambil menikmati sarapan ya, ini di pagi hari sahabat tani masih jam 8 ya, masih jam 8 pagi. Kita lagi disiapin apa ini namanya, buah pir. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah oke sahabat tani ya, kembali ke poin tadi iklan. Jadi di sini saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua tentang penggunaan JPT Gibro dengan target masing-masing sahabat tani, agar nanti sahabat tani ketika aplikasi JPT Gibro itu nggak salah. Kadang-kadang petani ini ketika aplikasi JPT Gibro, ketika disemprotkan tanaman padinya, dia cuma tinggi sahabat tani ya, padinya cuma tinggi aja ya, jadi nggak ada target yang untuk apa kayak gitu ya. Kalau cuma tinggi aja buat apa sahabat tani. Jadi kita nggak tahu dosisnya dan nggak tahu kapan waktu diaplikasikannya sahabat tani. Nah inilah yang menjadi kesalahan khususnya petani padi ya. Ada yang nanya juga sahabat tani, Gibro ini bisa nggak untuk mengatasi padi kerdil? Bisa sahabat tani, karena padi kerdil itu adalah padi yang pertumbuhannya kurang ya. Nah JPT Gibro ini yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Jadi kalau padi kerdil diaplikasikan Gibro, maka dia akan panjang ya, akan panjang. Intinya Gibro itu yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan ke atas. Nah ya, ke atas. Jadi kalau kerdil ke bawah, maka ketika diaplikasikan JPT Gibro maka dia akan ke atas. Artinya bisa untuk mengatasi padi kerdil ya sahabat tani ya. Langsung saja sahabat tani ke pokok pembahasan. Yang pertama ya, kandungan JPT Gibro. Kandungan JPT Gibro ini yaitu tunggal sahabat tani, yaitu asam gibrelat 10%. Nah asam gibrelat ini termasuk daripada JPT ya sahabat tani, dari JPT yang lain ya, seperti auxin, sitokinin dan yang lain-lain sahabat tani ya. Nah jadi kandungan JPT Gibro yaitu asam gibrelat 10%. Nah Gibro ini ada yang 20 SP ya, Gibro 20 SP itu kandungannya sama, yaitu asam gibrelat yaitu 20%. Kalau yang ini kan 10%. Nah untuk yang 20% itu diaplikasikan di fase generatif ya sahabat tani ya, yaitu disebut dengan Gibro panen. Nah itu nanti di pembahasan di video yang lain sahabat tani. Jadi di sini saya fokus kepada pembahasan Gibro 10 SP. Poin yang kedua, kapan waktu penyemprotan yang efektif Gibro 10 SP dengan target memaksimalkan pertumbuhan anakan tanaman padi agar tanaman padi bisa menjadi produktif ya. Nah ini diaplikasikan yaitu 20 hari setelah tanam minimal.
minimal 20 hari setelah tanam. Bisa 25, bisa 30 hari setelah tanam ya. Jadi di antara 20 hari setelah tanam sampai 30 hari setelah tanam. Nah, dosis nanti akan saya bahas sahabat tani. Penting sekali ya dosisnya ini sahabat tani. Dosis nanti akan kita bahas di poin selanjutnya. Intinya tadi sahabat tani, kapan Gibro 10 SP diaplikasikan dengan target yaitu memaksimalkan anakan padi agar menjadi anakan padi yang produktif, yaitu diaplikasikan di usia tanaman padi 20 hari setelah tanam. Bisa 25, bisa 30 hari setelah tanam. Dengan dosis akan kita bahas selanjutnya. Poin yang ketiga sahabat tani, poin yang ketiga, kapan waktu penyemprotan atau aplikasi Gibro 10 SP dengan target yaitu untuk memaksimalkan persen gabah atau memaksimalkan malai padi ya, artinya malai padi itu agar maksimal untuk pengisian bulirnya ya. Nah, kapan itu diaplikasikan penyemprotan Gibro 10 SP? Nah, itu diaplikasikan di usia 40 hari setelah tanam dan usia 60 hari setelah tanam sahabat tani ya. Jadi usia 40 hari setelah tanam dan usia 40 hari setelah tanam itu diaplikasikan penyemprotan Gibro 10 SP dengan target yaitu memaksimalkan persen gabah atau memaksimalkan hasil akhir atau hasil panen tanaman padi ya sahabat tani. Nah, poin yang selanjutnya sahabat tani, poin yang keempat akan membahas dosis sahabat tani. Nah, dosis ini sangat penting sekali sahabat tani. Jadi inilah yang menjadi faktor penentu nanti sahabat tani berhasil dan tidaknya dalam aplikasi Gibro sesuai dengan targetnya atau tidak sahabat tani. Kalau cuman aplikasi penyemprotan itu pun enggak, hasilnya cuman tinggi sahabat tani ya, pertumbuhannya tinggi ya. Nah, jadi kita nggak punya target hasil akhirnya. Nah, sahabat tani, poin yang pertama, dosis. Usia tanaman padi 20 hari, 25 sampai 30 dengan target yaitu memaksimalkan pertumbuhan anakan padi agar menjadi anakan padi yang produktif, maka sahabat tani bisa menggunakan dosis 0,5 per 1 tangki 16 liter. Oke, saya ulangi sekali lagi sahabat tani. Ketika sahabat tani penyemprotan Gibro 10 SP dengan target memaksimalkan anakan padi agar menjadi anakan produktif di usia 20 hari, 25 hari, dan 30 hari setelah tanam, maka sahabat tani menggunakan dosis 0,5 gram per 1 tangki 16 liter. Nah, sahabat tani, satu saset itu kemasan 1 gram. Jadi sahabat tani, satu saset digunakan untuk 2 tangki 16 liter sahabat tani. Bisa dipahami ya sahabat tani ya. Dan untuk volume air dalam 1 hektar yaitu 10 tangki sahabat tani. 10 tangki per 1 hektar tangki 16 liter air sahabat tani. Poin yang selanjutnya sahabat tani, sahabat tani, berapa dosis pengaplikasian Gibro 10 SP dengan target yaitu memaksimalkan persenan gabah. Nah, sahabat tani bisa menggunakan dosis 1 gram 1 gram per 1 tangki 16 liter sahabat tani ya. Saya ulangi sekali lagi sahabat tani biar tidak salah sahabat tani. Kapan, berapa dosis penggunaan Gibro 10 SP dengan target memaksimalkan persenan gabah? Yaitu sahabat tani bisa melakukan penyemprotan menggunakan dosis 1 gram per 1 tangki 16 liter. Nah, untuk volume air 10 tangki sahabat tani, 10 tangki untuk 1 tangki 16 liter sahabat tani. Jadi 16 liter dikali 10. Nah, minimal 10 tangki sahabat tani. Nah, jadi itu sahabat tani mengenai dosis penggunaan sahabat tani. Jadi ketika Gibro di awal-awal pertumbuhan tanaman padi di usia 20 hari, sahabat tani menggunakan dosis over, maka yang terjadi adalah daun padi akan panjang sahabat tani. Jadi akan cuman panjang saja sahabat tani. Jadi over panjangnya. Ketika tanaman padi kerdil, sahabat tani semua bisa menggunakan 1 bungkus atau 1 gram per 1 tangki 16 liter sahabat tani. Jadi misalnya tanaman padi di usia 20 hari, 25 hari, 30 hari kerdil, tidak sesuai dengan yang lain, maka sahabat tani bisa aplikasikan Gibro itu pakai 1 gram per 1 tangki 16 liter. Artinya dipilih ya. Ketika penyemprotan dipilih mana tanaman padi yang kerdil atau semua kerdil karena tetangganya udah tinggi, tanamnya sama, penyakitnya kerdil, maka sahabat tani bisa pakai 1 gram per 1 tangki 16 liter. Tujuannya apa? Untuk mempercepat, memaksimalkan pertumbuhan. Artinya mengejar pertumbuhan ya. Karena padinya kerdil, si JPT akan mengejar. Nah, kalau 0,5 tadi yaitu untuk memaksimalkan anakan padi menjadi anakan padi yang produktif.
Oke ya sahabat tani, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, yang poin kelima sahabat tani, apa kesalahan ya petani kita lah ya dalam aplikasi JPT Gibro? Yang pertama sahabat tani, overdosis ya. Biasanya sahabat tani karena melihat sasetnya itu kecil ya, karena cuma 1 gram, dibuka taruh tangki untuk air 16 liter ini apa maksimal ya, kadang dia pakai 2 sampai 3. Nah, inilah kesalahannya. Jadi sahabat tani, ketika sahabat tani overdosis dalam aplikasi JPT Gibro ini nanti, maka yang terjadi tanaman padi akan tinggi dan dia ambruk ya. Dia oper ya, tanaman padinya oper. Jadi batangnya masih pendek tapi daunnya bisa 3 kali sampai 5 kali bahkan 6 kali lipat lebih panjang daripada batangnya. Jadi ini nggak bagus sahabat tani. Yang kedua sahabat tani, untuk JPT Gibro ini intinya yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi. Jadi sahabat tani, ketika kondisi cuaca hujan, angin lebat, tanaman padi sudah bunting, maka sahabat tani saran saya ketika aplikasi JPT Gibro dikurangi atau mending nggak usah diaplikasikan JPT Gibro. Kenapa? Karena ini nanti akan memacu pertumbuhan tanaman padi akan lebih tinggi, dan ketika di situ musim hujan dan angin kencang, maka yang terjadi adalah tanaman padi mudah roboh sahabat tani. Nah, sahabat tani bisa cek dan praktekkan langsung kalau memang tidak percaya. Artinya tanaman padi akan tinggi sahabat tani, akan tinggi. Ros batang-batang padi itu akan menjadi tinggi. Nah, ini sahabat tani, pada intinya sahabat tani, aplikasi JPT Gibro ini yaitu fokusnya yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi. Ketika tanaman padi sudah maksimal, maka tidak perlu diaplikasikan JPT Gibro. Paham sahabat tani ya di sini ya? Kalau memang sudah maksimal tidak perlu diaplikasikan JPT Gibro. Nah, nanti sahabat tani ada Gibro 20 SP. Nah, itu diaplikasikan di fase ketika tanaman padi sudah biak atau mau keluar malai. Nah, itu nanti akan kita bahas di video saya selanjutnya sahabat tani. Nah, poin yang terakhir sahabat tani, bisa nggak JPT Gibro ini diaplikasikan ketika penyemprotan dicampur dengan insek dan fungisida atau yang lainnya? Jawabannya bisa. Selesai sahabat tani ya. Jadi sampai sini sahabat tani bisa dipahami bahwasannya mengenai JPT Gibro sahabat tani ini titik tekannya yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman padi agar menjadi tanaman padi yang lebih produktif. Intinya sahabat tani, ketika tanaman padi kerdil maka bisa diatasi menggunakan JPT Gibro. Nah, selanjutnya sahabat tani, selain untuk mengatasi tanaman padi yang kerdil, Gibro ini bisa digunakan untuk memacu pertumbuhan anakan padi menjadi anakan padi yang produktif. Yang ketiga sahabat tani, JPT Gibro ini bisa digunakan untuk memaksimalkan persenan gabah. Jadi sahabat tani, ketika padi bunting itu diaplikasikan JPT Gibro 10 SP ini di usia 40 hari dan 60 hari itu nanti, ketika padi keluar malai itu akan nampak serempak ya ketika keluar malai, dan malainya akan lebih panjang sahabat tani, dan dia lebih sehat sahabat tani, dan daun bendera akan lebih tegak. Oke ya sahabat tani ya, bisa dipahami ya penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa di subscribe dan silahkan dipraktekkan. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.